Itu jamaahnya dari Belawak karena dia lihat nih teh guru tak kok sampai nak Ka'bah mata apa. Dia 3 hari berturut-turut selalu dia lihat. Maka ada guru tak tuh nggak gaji dia. Kenapa kok sama persis dan baju yang dia pakai berdoa ketika pelepasan itu juga yang dia pakai tawaf. Nah kita kalau terakhir tidak mungkin ada pesawat datang lagi. Tapi kenapa bisa ada? Mungkin kembarannya. Makanya diambil cincinnya, nah kasih guru tak. Nambil guru tak napasan di jarinya baru melanjutkan tawafnya. Nanti pulang dari tanah suci baru bertanya, kan belum ada HP. Makutana makada. Logi Makkah guru tanah sekali keluarga. Ada jadi masjid raya itu selalu pengajian kalau malam Jumat. Maka adalah apa itu ciciku. Tapi benar napa nasa laba itu ciciku. Wasangin nasa guru tak pada tapana persis mukanya. Berarti mungkin katanya keluarganya. Jamaah haji dulu begitu. Kalau pulang dari tanah suci selamat, adakan syukuran barasanji. Dia panggil lah guru tak. Tapi tujuannya memanggil cuma mau lihat. Melo mitanai maka ada apakah dia atau bukan. Nah pas turun guru tak dari kendaraan, nasuk wiliman nakuyawana saruban. Nanti lurus sama dia, baru dia cabut cincinnya, baru nak kasih. Kada ali cincin, dia mau ikhlas melengah. Di situ baru dikasih tahu, maka dipodangi maka ada aja mau paui kecuali mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailati wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin ikhwanu fillah, wabil khusus kami muliakan dan kami takzimi karena orang tua kita selaku takmir masjid. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa bersilaturahmi berkat usaha beliau. Semoga kita semua yang hadir di malam ini senantiasa mendapatkan keberkahan dalam acara yang kami muliakan dan kami takzimi Akhinal Fadil, sahabat saya sekaligus kakanda Haji Baharudin. Beliau senior saya di UIN Alauddin Makassar. Jadi mudah-mudahan senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan. Yang kami muliakan dan kami takzimi seluruh orang tua kita yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, ibu-ibu majelis yang sempat hadir, para tamu undangan, dan khusus panitia pelaksana dan seluruh, kalau ada caleg yang hadir ya caleg, kalau ada yang anggota DPRD yang insya Allah semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai bahasa Indonesia Pak ya. Banyak juga bugis di sini. Sekarang pukul 21.13. Saya biasanya penceramah berapa menit? 1 jam ya? Lama kalau 1 jam? Udah lama, oh iya. Jadi saya pantau jam.
Saya maksimal ceramah 1 jam. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu 2 hal yang sangat berbeda. Karena ada beberapa nabi yang diisrakan oleh Allah, tapi dia tidak Mi'raj. Ada juga beberapa nabi dan rasul yang Mi'raj, tapi dia tidak Isra. Ada yang sekaligus selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra itu kan lintasan bumi, Mi'raj itu lintasan langit. Yang dikasih perjalanan singkat itu termasuk Nabi Musa ketika ke negeri Madian, itu diisrakan. Tapi Nabi Musa tidak Mi'raj. Nabi Isa justru sebaliknya, dia itu Mi'raj tapi tidak Isra. Makanya Nabi Isa itu langsung diangkat ke langit kedua, tapi dia tidak diperjalankan. Rasulullah itu selain Isra, dia juga Mi'raj. Tapi kalau ayat yang kita jadikan sebagai landasan, ayat itu cuma menyebut 2 tempat. Dari Mekah ke Aqsa. Jadi sebenarnya ayat itu membicarakan awal berangkatnya dan akhir perjalanan untuk Isra'nya. Makanya subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Rasulullah itu dari Mekah itu dibawa ke Madinah. Dari Madinah nanti dibawa ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina kemudian dibawa ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru dikasih masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak lurus. Mekah Madinah kan 450 km. Mekah kemudian ke Bukit Tursina, Gunung Sinai, itu sudah tembus 1314 km. Makanya Rasulullah itu perjalanannya Pak tidak lurus. Jadi jangan katakan dari Mekah langsung ke Baitul Maqdis, itu enggak. Nabi itu dari Mekah, di situ kan kita ambil awalnya. Saya enggak ambil sejarah sebelumnya. Peristiwanya di Taif saya enggak ambil. Karena kalau itu mau diambil Pak, baru sampai ke Isra itu sudah habis waktu. Makanya banyak penceramah yang ceritakan itu. Makanya saya ambil dari Mekahnya. Rasulullah itu kan dibelah. Itu dibelah dadanya. Kemudian diambil jantungnya. Kemudian dikasih wadah. Kemudian diambil air Sam-Sam. Ulama fikih, ulama syariat itu mengatakan dicuci, dibersihkan. Kalau kita di tarekat itu tidak. Karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Yang dibersihkan itu yang kotor. Dan hatinya, kalbunya Rasulullah itu bersih. Karena dia tidak punya dosa dan dia dijaga dari awal. Makanya dia maksum. Rasulullah itu sebenarnya tidak dibersihkan hatinya kalau menurut versi tasawuf. Justru air Sam-Sam itu mau dimuliakan, makanya diberi kesempatan menyentuh kalbu Rasulullah. Makanya sampai hari ini air Sam-Sam itu bisa menjadi obat. Itu karena pernah menyentuh kalbu Rasulullah secara langsung. Makanya kalau ulama kita itu kan ngomongnya begini. Hajar Aswad, kita ambil contoh lain. Hajar Aswad itu kan batu hitam dari surga yang awalnya putih. Hanya karena resonansi dosa manusia yang menyentuhnya sehingga dia berubah menjadi hitam. Hajar Aswad itu Pak, seandainya Rasulullah pada saat tawaf tidak menciumnya, maka sampai hari ini tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu menjadi mulia karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya Nabi tidak menciumnya, maka tidak ada orang yang menciumnya sampai hari ini. Artinya bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Begitu juga dengan air Sam-Sam. Jadi bukan hatinya Rasulullah yang kotor, tapi air Sam-Sam yang ingin diberikan berkah oleh Allah sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbu Rasulullah. Itu kalau kajian tarekat. Kalau kajian fikih, itu dibersihkan. Kenapa? Itu simbol bahwa ketika mau menghadap kepada Allah, bersihkan hati. Begitu. Makanya kan kebersihan kan ada 4 dalam kaidah bahasa Arab. Yang ahli bahasa Arab kan tahu. Al-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah.
Al-nadhafah itu kan kotoran yang kelihatan oleh mata, seperti sampah, najis. Kalau at-tuhuru itu hakikat. Makanya wudu itu larinya ke at-tuhuru. Makanya at-tuhuru satrul iman. Kalau al-nadhafah itu minal iman. Jadi kalau at-tuhur itu hakikat, Pak. Makanya ulama tasawuf itu mengatakan wudu itu bukan membersihkan, tapi dia mensucikan. Saya tidak usah bahas itu, nanti terlalu panjang kalau lari ke situ. Kemudian saya kembali, makanya Rasulullah itu ketika dia dibelah dadanya, kemudian diambil, disentuhkan dengan air sam-sam dalam satu bejana, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dibawa oleh malaikat. Itu meninggalkan Masjidil Haram, itu ke Madinah. Nabi itu disuruh sholat, Pak. Itu di Madinah Nabi sholat 2 rakaat. Nanti selesai sholat, itu baru bertanya ke malaikat Jibril. Hai Jibril, ini tempat apa? Kenapa saya sholat di sini? Apa kata Jibril? Hai Muhammad, ini adalah Madinah. Kelak engkau akan berhijrah ke tempat ini. Jadi Nabi itu sebelum hijrah itu sudah tahu tempatnya. Setelah itu dibawa ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai disuruh sholat. Dan Nabi sholat 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di tempat ini? Malaikat Jibril mengatakan, di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Di sinilah dia menerima wahyu. Setelah itu disuruh melanjutkan lagi, didampingi lagi, itu justru ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Itu sekitar kurang lebih 15 km itu ke selatan. Dan di sana disuruh sholat. Ada tempat di situ disebut Baitul Lahmi. Kita mengatakan Bethlehem. Di situ disuruh sholat. Dan dia sholat 2 rakaat. Selesai salam itu baru bertanya, Hai Jibril, ini tempat apa? Kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu baru dikasih masuk, dikasih kembali lagi. Padahal Mekah ke Bethlehem itu, Pak, itu 106.000 kilometer lebih. Dikembalikan ke Masjidil Aqsa, baru Nabi yang justru disuruh jadi imam. 25 nabi dan rasul itu menjadi makmum. Itu sudah isyarat, Pak, bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Kalau di tarekat itu kan ada yang bertanya itu, surah apa yang dibaca Rasulullah ketika dia sholat bersama para malaikat, ketika dia memimpin sholat. Kalau imam tahu itu, Pak, itu jamaahnya tenang itu kalau dia jadi imam. Tapi saya tidak kasih tahu. Dan itu isyarat bahwa Rasulullah jadi imam. Makanya kan imamnya para nabi dan rasul. Ini juga yang menjadi pesan untuk kita semua. Bahwa sholat itu, Pak Bu, itu bukan ibadah baru. Karena Nabi sudah sholat sebelum naik menghadap. Coba. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti ada perintah sholat itu ketika Nabi dari Isra Mi'raj, itu keliru. Karena Nabi sudah sholat di Madinah. Nabi sudah sholat di Bukit Tursina. Di Baitul Lahmi dia sudah sholat. Bahkan jadi imam di Masjidil Aqsa. Nabi semua ikut di belakangnya. Dan itu orang mati, Pak. Kecuali Nabi Isa. Bayangkan kalau kita jadi imam dan makmum di belakang, orang mati semua. Oh itu parah itu. Itu. Iya. Nah, setelah selesai di situ, baru Nabi melakukan Mi'raj. Mi'raj ini, Pak, ada 2 versi. Ada yang mengatakan jasad dengan ruhnya. Ada yang mengatakan hanya ruhnya. Itu tanpa jasad. Termasuk Aisyah itu meyakini bahwa Rasulullah itu diberangkatkan dengan ruhnya. Kalau kita kaji itu dalam hadis. Makanya ulama itu tidak satu pendapat dengan itu. Bahwa semua jasad dengan ruhnya naik. Tapi kalau Isra itu semua. Ulama sepakat bahwa jasad dengan ruhnya jalan. Karena wali saja itu bisa melakukannya. Nah, jadi kalau kayak guru Tasa'ada Asadia Sengkang itu, dia melaksanakan ibadah haji, tawaf di depan Ka'bah itu, padahal
Setiap malam Jumat juga masih pengajian di Sengkang. Itu kan. Itu kan diketahui karena gara-gara cincin. Itu jamaahnya dari Belawak karena dia lihat nite guru tak ko sampai nak Ka'bah mata apa. Dia 3 hari berturut-turut selalu dia lihat. Maka ada guru tak tuh nggak gaji dia. Kenapa kok sama persis dan baju yang dia pakai berdoa ketika pelepasan itu juga yang pakai tawaf. Nah kita kalau terakhir tidak mungkin ada pesawat datang lagi. Tapi kenapa bisa ada? Mungkin kembarannya, makanya diambil cincinnya, nak kasih guru tak. Dan ini cincin kita ambil. Nambil guru tak napasan di jarinya baru melanjutkan tawafnya. Nanti pulang dari tanah suci baru bertanya, kan belum pernah ada HP. Makutana makada. Logi Mekah guru tanah sekali keluarga. Ada jadi masjid raya itu selalu pengajian kalau malam Jumat. Maka dah laba itu ciciku. tapi metonar napa nasa laba itu ciciku. Wasang nasa guru tak pada tapana persis mukanya. Berarti mungkin katanya keluarganya. Kemudian dia mengadakan acara syukuran. Jamaah haji dulu begitu. Kalau pulang dari tanah suci selamat, adakan syukuran barasanji. Dia panggillah guru tak. Tapi tujuannya memanggil cuma mau lihat. Nelo mitanai maka ada apakah dia atau bukan. Nah pas turun guru tak dari kendaraan. Nasuk builiman na kuyawana sarubanna. Nanti lurus sama dia. Baru dia cabut cincinnya baru nak kasih. Kada ali cici mudemu ikhlas malenga. Di situ baru dikasih tahu, maka dipodangi maka ada aja mau paui kecuali mati. Kita sekarang kan sudah bisa dibongkar secara ilmiah toh. Kalau kita video call kan bisa berada di tempat itu, di suara, gambar, di dalam layar, padahal tidak ada saluran. Ulama memiliki nurnya, kita memiliki jaringannya. Tinggal lompat 1 kali kita sudah bisa berada di situ. Makanya kalau itu dibongkar Pak itu ndak rahasia sebenarnya. Cuma kita penceramah itu selalu direm, jangan bahas ini, jangan bahas ini. Nanti orang keliru memahami. Saya ndak usah lanjut ke situ, nanti pusing. Kemudian Nabi itu antar ke langit pertama. Di langit pertama itu disalami, Nabi salam dan disalami oleh para malaikat. Tapi Nabi yang ada di situ itu Nabi Adam, Pak. Ini nanti pelajaran besar. Nabi Adam itu di langit pertama. Itu yang menjemput Rasulullah. Kenapa Nabi Adam? Padahal banyak Nabi dan Rasul. Itu Nabi Adam, Pak. Itu dari surga dibawa ke bumi. Itu diturunkan statusnya. Bayangkan kalau ada gubernur jadi rakyat biasa. Makanya Nabi bersilaturahmi dengan Nabi Adam itu diberikan kemuliaan untuk mengobati kegundahannya. Makanya saya kasih tahu masyarakat yang ada di sini. Nanti kalau ada caleg tidak terpilih silaturahmi sama dia. Kalau yang sudah terpilih tidak usah silaturahmi ke dia. Iya, kalau kepala dinas jadi staf biasa itu orang stres itu Pak. Orang yang pernah sukses kemudian jatuh itu perlu kita datangi untuk mengobati hatinya, menggembirakan. Makanya Rasulullah itu dipertemukan dengan Nabi Adam karena dia dari surga dilemparkan ke bumi. Ini kita kadang-kadang kebalik. Kalau orang jatuh kita tidak datang. Kalau naik rezekinya datang terus. Ini pelajaran ini Pak. Di langit kedua, saya tidak usah terlalu bahas itu. Nabi Adam itu kan ahli di tanaman. Di langit kedua, itu ada 2 nabi di situ. Di langit kedua 2 nabi itu. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya kan seumuran. Nabi Isa dari Maryam, Nabi Yahya dari Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria. Ini 2 orang, Pak, itu orang aneh. Menurut versi manusia. Kenapa aneh? Pertama Nabi Isa lahir tidak ada bapaknya. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Coba. Wanita yang sudah tidak haid itu bisa melahirkan.
Siapa? Istrinya Nabi Zakaria. Nabi Isa lahir dari ibu tanpa bapak. Makanya dua orang ini aneh. Menurut versi logika. Tapi apa pesannya, Pak? Itu Allah ingin kasih tahu kepada Rasulullah. Tidak ada mustahil di sisi Allah kalau kau sholat. Itu intinya. Nanti saya akan bahas, mudah-mudahan ada waktu saya akan bahas itu tahapan sholat. Karena nanti itu kan ada kaidahnya. Makanya mengatakan inna sholati, bukan inni. Coba. Kalau orang paham itu, Pak, oh itu luar biasa itu. Kadang-kadang kita sholat ini bukan sholat, Pak. Karena makanya Anda mengatakan, oh dia kok rajin sholat Ustaz, tapi kenapa suka bohong? Rajin masam pajak tapi makalasi. Iya, mak balui makalasi. Pak pasam pajak tapi pak beliang. Oh, pasam pajak nih dia nama kanja sampajana. Enggak begitu. Ya. Jadi beda sholat yang magalak masam pajak beda makanja sampajana. Makanya Anda tidak bicara kualitas. Saya selesaikan dulu ini. Itu Nabi Zakaria karena dia tidak punya keturunan. Sejarahnya kan di situ. Tidak punya keturunan, makanya dia ambil Maryam. Jadi Maryam itu keluarganya Nabi Zakaria. Kemanakan itu? Dia ambil masih gadis belia, dia bawa ke rumahnya. Di dalam kamarnya dia bikinkan kamar, di dalam kamar itu dibikinkan tempat sholat. Kayak begini, Pak, itu naik 2 anak tangga. Tapi sebenarnya mesti saya luruskan, kalau mazhab Syafi'i, tempat ini tidak boleh ditempati imam. Kalau mazhab Syafi'i, ini makruh mendekati haram. Kalau Syafi'i, Pak, kalau kita pakai Maliki tidak masalah. Kalau mazhab Syafi'i itu tempat mihrab imam itu yang begini itu tidak boleh naik temboknya. Mestinya pilihannya lebih baik dia turun, jamaahnya naik daripada imamnya yang di atas, jamaahnya di bawah. Makanya masjid itu yang diisi lantai 2 dengan lantai bawah. Begitu. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini makruh mendekati haram, makruh tanzih namanya. Ya. Tapi kan makruh aja ya, tidak membatalkan sholat. Makanya kita kalau paham fikih itu, kalau ada ulama-ulama Syafi'i mutlak itu tidak mau jadi imam, lebih baik dia mundur ke sini. Kalau saya harus luruskan supaya nanti kalau ada datang penceramah protes kasih tahu, oh itu pendapatnya Syafi'i. Nah, Imam Abu Hanifah masih tidak masalah. Nah, gitu. Jadi panitia masjid kadang stres, Pak. Waduh, bagaimana caranya? Ya, kalau sudah tahu mazhab itu tidak stres. Gitu. Makanya fikih itu gampang, Pak. Kalau kita sudah paham itu tidak pusing. Cuma kadang-kala orang yang stres itu karena tidak tahu fikih. Agama ini kan 3, Pak. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kajian Islam itu disebut fikih, fuqaha. Ulama namanya disebut fuqaha. Mazhabnya itu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Jadi itu hukum-hukum. Kalau kajian iman itu tauhid. Ulamanya disebut murabbi, ilmunya disebut teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah di situ. Itu teologi, akidah. Kalau kajian ihsan itu sudah masuk tasawuf. Ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut mursyid. Mazhabnya disitulah lahir Khalwatiyah, Saktari, disitulah lahir semua. Qadiriyah, Al-Haqiqatul Muhammadiyah di situ mazhabnya. Jadi kalau mazhab fikih itu mazhab hukum. Kalau mazhab akidah itu teologi. Kalau mazhab tasawuf itu mazhab tarekat. Kalau bicara kalbu, itu makanya lari ke tasawuf. Kalau bicara akidah, itu larinya ke tauhid. Kalau bicara hukum-hukum bagaimana cara sholat yang bagus, rukunya bagaimana, apa yang dibaca, sah atau tidak, itu bicara fikih. Ini 3 harus dipelajari, Pak. Kalau salah satunya diambil, dibuang sebagian, itu fatal. Orang akidahnya bagus, tauhidnya bagus, mengenal Allah bagus, tapi kalau tidak sholat itu sama dengan iblis. Karena iblis kenal Allah cuma tidak sujud. Jika begitu,
Coba bahayanya. Tapi kalau orang belajar fikih, tapi dia tidak belajar tauhid, maka dia ibadah itu hanya pemanasan. Karena dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Kalau dia paham tasawuf, dia paham fikih, tapi tidak bertauhid, itu bisa musyrik. Karena semua benda bisa dia tuhankan. Itu bahaya. Makanya 3 hal ini penting dipelajari dalam agama. Tahu hukum, pelajari akidah, kemudian masuk ke tasawuf. Supaya apa? Akhlak kita bagus, kemudian ibadah bisa tenang, kemudian bisa sah. Oh itu kalau tidak paham itu Pak. Ini akan banyak sekarang muncul. Dicampur-campur. Oh itu parah itu. Tapi tidak ada di Makassar. Aman Makassar. Kayaknya. Saya kembali. Makanya Nabi Zakaria kan tidak punya keturunan. Itu sudah tua, ubanan. Istrinya sudah berhenti haid. Makanya diambil kemanakannya dia pelihara. Tapi di dalam kamarnya, di dalam biliknya itu dia bikin ke tempat sholat. Dengan 2 anak tangga. Itulah dasarnya kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Misalkan ada amblak di bawah, kemudian sajadah di atasnya. Itu karena Nabi Zakaria membuat mihrab itu 2 anak tangga. Setelah Maryam sholat di situ, selalu sholat, itu mihrab dibikin, selalu sholat di situ. Mulai aneh, kenapa? Karena Nabi Zakaria pegang kunci kamar. Kalau dia masuk ke dalam kamar, kullama dahala alaiha Zakaria fil mihrab, setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam, wajada indah rizqan. Dia selalu menemukan makanan. Padahal dikunci pintu dari luar. Makanya kan dia bertanya, annalaki haza, dari mana ini? Maryam apa jawabannya? Huwa min indillah, itu langsung dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, masa anak gadis bukan nabi bisa ada makanan diantarkan oleh Allah. Oh, ini keliru ini dia bilang. Begitu, tidak percaya. Makanya dia ulang 3 kali itu. Nanti Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki kepada hambanya itu tidak melalui perantara. Nabi Zakaria diam. Baru tahu bahwa ini tempat yang istimewa. Makanya dia suruh keluar kok di situ. Keluar ke situ. Dia keluar. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab. Sementara sholat itu dia berdoa. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi Pak? Ternyata malaikat. Panadat sul malaikatu huwa qaimun yusalli fil mihrab. Aganasa. Annallaha yubassyiruka bi Yahya. Ini yang rahasianya Guru Taki Abdul Rahman Ambodale. Ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transpornya, itu disuruh masuk ke kamarnya. Di bawah bantalnya itu disuruh kasih masuk. Setiap dia masukkan tangannya itu dapat uang. Itu dari mana? Wa min indillah. Ini yang orang tidak pikirkan, Pak. Kenapa doa kita susah mustajabah? Itu karena tidak ada tempat sholat yang paten. Kita di rumah kalau mau sholat di samping kursi, ada orang duduk di kursi lari ke kulkas. 1000 orang di dalam lari ke kamar. Ada orang main di kamar pindah ke depan, pindah lagi ke dekat lemari. Ada orang lalu lalang di situ pindah lagi. Padahal WC kita bikin sampai 20 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah itu kita tidak bikin. Bagaimana bisa doa kita mustajab? Ini yang susah. Rugi betul kita kalau tidak ada mihrab di rumah. Mihrab itu cuma seluas lubang kuburan. Itu bagian bawahnya tidak boleh bergerak. Yang paling bagus itu kita ambil kain kafan. Kita simpan di bawahnya. Nanti kalau meninggal, minta supaya itu menjadi pembungkus kita. Dan itu tidak akan hancur ketika itu yang dipakai. Itu berkah betul itu. Cuma kita ini kan sebenarnya di situ aja. Padahal itu bukan hadis Pak, itu ayat. Kalau hadis kan masih bisa diperdebatkan kesahihannya. Toh. Itu ayat itu. Itu langsung ayat yang menyuruh kita sebenarnya. Makanya nanti kalau pulang, kalau yang belum punya,
Di kamar kita itu cari tempat sedikit aja, seperti lubang 1,20 meter kali 4 kali 60. Yang penting bisa ditempati satu orang sholat. Nanti dikasih tirai penutup, bisa pakai triplex, bisa pakai kain. Baru kasih sajadah 2 lapis di situ. Baru nanti mau sholat baru masuk ke situ. Jangan ngomong di situ, Pak. Selesai sholat baru keluar. Kalau ada orang yang ngomong, kita jangan ngomong di dalam. Kalau istri salam, jangan jawab salam. Nanti keluar baru jawab. Jam tangan dengan handphone jangan dikasih masuk. 3 tahun saja kita tempati terus di situ berdoa dan sholat bermunajat. Itu sudah tembus. Itu yang dilakukan para ulama. Tapi ilmu ini tuh kadang disembunyikan, Pak, tidak dibongkar. Termasuk guru Taki Haji Maimun Subair, itu kamar pribadinya kenapa bisa tembus seperti itu, karena itu yang dilakukan. Ilmunya sebenarnya sederhana. Dari situlah kenapa mihrab tempat imam itu sakral. Karena mihrab itu memang tembus. Bayangkan, Pak, bukan hanya mihrab, yang di belakang imam ini kan sakral. Kalau orang sholat yang 7 orang di sini tuh, Pak, tidak sembarang. Jangan coba macam-macam lari ke situ. Kalau tidak tahu apa-apa, fatal itu. Tapi kalau kita kejar pahala, ini yang paling utama yang di belakang imam. Kalau kejar pahala, saf pertama yang di belakang imam. Baru bergeser ke kanan, ashabul yamin namanya. Yang didoakan para malaikat. Makanya Bapak kalau masuk masjid, kalau masih ada kosong sini, lebih baik lari ke sini daripada di sini. Karena ini ashabul yamin. Tapi itu tidak boleh menjadi dasar untuk supaya kita, karena bahaya itu, Pak. Kalau diisi semua di sana kosong di sini jadi masalah itu. Atau sekalian na cairi pu iman asal kurumulo sunai ku pu iman supaya kita semua di kanan, itu kan tidak masalah toh. Nah, makanya di mana-mana itu padilah tidak bisa merubah hukum. Ya padilah, hukum ya hukum. Karena kalau kita mengatakan saya kejar pahalanya, sholat di saf pertama itu pahalanya besar. Nanti kalau dia di saf kedua dia tidak mau sholat. Nah, bilang kita tunggu saja gelombang kedua. Kan bisa tuh. Gelombang kedua isi saf pertama. Makanya padilah tetap padilah. Jangan paksakan. Makanya ada ulama fikih itu mengatakan saf pertama itu bukan yang berdiri di sini. Yang masuk saf pertama itu yang cepat datang. Jam 11 sudah ada di masjid menunggu waktu duhur. Itu yang saf pertama. Walaupun berdiri di belakang. Begitu. Kan ada begitu. Karena mentang-mentang itu kalau hari Jumat, Pak. Wah, nanti bilang khatib barakallahu, baru masuk langsung berdiri di depan, baru dapat pahala seperti unta. Wah, jadi masalah itu. Nah, tapi kalau guru takemuin agak nasang. Aide, ko cia ko mapangewang asi jabawan Allah na petu dan rio mana sering melolongan. Nah, itu guru takemuin. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu tidak pernah permasalahkan itu. Cuma sekarang ini, Pak, karena orang belajar padilah saja, kadang tidak tahu hukum itu jadi masalah. Dia mengatakan, rugi. Wow, ini jadi masalah. Gitu. Nah, kemudian, 2 nabi ini, Pak, apa keahliannya? Nabi Yahya itu hebat menghafal. Karena dia hafal kitab kaum Bani Israel. Dari Nabi Zakaria itu, kitab Nabi Zakaria juga dia hafal. Yang kedua Nabi Yahya itu adalah semua binatang senang sama Nabi Yahya. Itu binatang buas, itu baring di pahanya Nabi Yahya. Baring kayak suami istri. Baring binatang buas, Pak. Makanya kalau orang hafal doanya Nabi Yahya itu tidak digigit nyamuk. Iya, tapi tidak usah hafal, Bu. Nanti baygon tidak laku. Ya, Bu. Kemudian Nabi Isa kelebihannya apa? Itu ahli kedokteran. Karena dia bisa mengobati orang sakit. Dan kelebihannya Nabi Isa atas izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada dokter di Indonesia, Pak, bisa menghidupkan orang mati. Yang ada mematikan orang hidup. Tapi tidak ada di Makassar. Nah. Naik ke langit ketiga, itu ketemu dengan Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf ahli bendahara, ahli keuangan, karena dia bendahara negara. Makanya manajemen mengelola keuangan, manajemen kedokteran,
Dan manajemen menghadapi situasi paling sulit itu Nabi sudah pelajari. Baru sampai di langit ketiga. Makanya saya bilang Nabi itu profesor di 9 lini. Ini ahlinya ini. Kemudian naik lagi. Ketemu dengan ada satu Nabi itu Pak. Yang sangat istimewa. Itu Nabi Idris. Dari kata daras. Nabi yang menguasai banyak ilmu. Karena kuat membaca. Itu Nabi Idris. Dan Nabi yang pertama menulis itu Nabi Idris. Itu hebat sekali tuh. Nabi Idris itu makanya disebut dari kata daras. Itu Nabi Idris itu. Dan satu-satunya Nabi yang mengelabui malaikat. Nakala syangi malakul maut. Dia kan minta, malakul maut sakitkah kalau kita mati? Dia bilang malakul maut sakit. Nabi bilang saya mau rasakan bagaimana rasanya kalau mati. Nabi bilang harus minta izin sama Allah. Bilang minta izin. Dan Allah izinkan. Makanya malakul maut cabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, dia minta lagi antar saya ke neraka. Saya mau lihat neraka. Dibawa ke neraka itu jalan-jalan. Belum putar, dia minta keluar. Enggak, saya enggak senang di sini. Bawa saya ke surga. Saya mau lihat surga. Sekalinya masuk di surga, tidak mau keluar. Itu Nabi Idris itu. Dia mengatakan enggak, saya sudah tinggal di sini aja. Enggak usah saya keluar. Saya enggak mau pulang. Malaikat mengatakan enggak bisa. Orang yang masuk ke sini harus ke neraka dulu. Dia bilang kita kan sama-sama tadi dari neraka. Baru ke sini. Dan itu Allah izinkan. Makanya Nabi yang ada di surga itu Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris istimewa Pak? Itu karena zikir. Orang yang paling dekat dengan Allah itu dengan zikir. Itu Nabi Idris, dia lupa menikah, itu karena zikir. Sekalinya bapaknya ingatkan, dia minta. Kau mau dinikah? Mengatakan, iya oke. Sekalinya sudah malam pertama bersama dengan istrinya pengantin baru. Selesai dia bersama istrinya, itu dia duduk. Tafakur, apa yang dia bilang? Wala zikrullahu akbar. Masih jauh lebih nikmat kalau aku mengingat Allah daripada bersama dengan istri. Angka kebutin paru kejupan damakor. Makanya itu ahli zikir. Makanya nanti cari doanya Nabi Idris, cari doanya Nabi Isa, cari doanya Nabi Yahya. Dan cari bagaimana cara dia menyembah kepada Allah. Itu yang diramu, kemudian itu yang dipakai sebagai alat untuk sholat. Oh luar biasa. Tuh, hakikatnya itu. Naik ketemu dengan Nabi Yahya, Nabi Harun. Kemudian naik ketemu Nabi Musa. Kita percepat. Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Nabi paling tinggi itu Pak Nabi Ibrahim. Itu sudah sandar, itu sudah tembus itu. Tapi Nabi Musa itu kan tapi dia bicara dengan Allah. Nabi Musa itu sudah berkalam dengan Allah. Tapi kenapa dia di langit ke-6? Karena Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Kekasihnya Allah. Makanya kekasih itu selalu dekat. Ketika Rasulullah sampai di langit ke-7, itu malaikat Jibril itu sudah mohon izin. Hai Muhammad, lanjutkan perjalanan. Itu tadi ayat yang dibaca oleh kakanda sahabat saya. Itu sudah menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang tidak didampingi, Pak. Malaikat Jibril itu kan mengatakan, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu ketemu dengan Allah. Saya cuma sampai di sini mendampingi. Malaikat Jibril itu memang tidak bisa. Nabi mengatakan, hai Jibril, aku minta kepadamu, jangan kau tinggalkan aku. Dampingi aku sampai ketemu dengan Allah. Itu sampai-sampai malaikat Jibril disuruh menyatukan kekuatannya. Itu malaikat Jibril, Pak, itu 360 sayapnya. Satu sayapnya saja dia kibaskan dalam riwayat itu 7 kali mengelilingi bumi. Jadi cik dimi panni na napapirang akati itu na ceneri lino. Itu malaikat Jibril.
Na 360 na panina na papiran itu tidak bisa naik. Makanya Nabi itu berangkat tanpa didampingi. Naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itu Nabi masih melangkah. Ada alam di atasnya itu. Alam antara namanya. Disebut alam istawa. Disitulah dia mengucapkan salam kepada Allah. Nah ini hakikatnya Pak. Ini yang diambil ini dulu. Apa kata Rasulullah? At-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu salam. Allah itu menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawabannya Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kalau kita baca tahiyat itu jangan disambung. Jangan disambung. Itu saktah. Tempat berhenti itu. Jadi at-tahayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Singgah di situ. Dan itu pahalanya Pak. Itu sama dengan haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu pakai alaika. Itu mukhatab. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya kalau kita duduk di hadapan Rasulullah. Makanya hadirkan sebelum kita ucapkan salam itu. Makanya ada yang menahan di situ. Assalamu alaika. Sama kalau dia baca iyaka. Kentara itu kalau orang paham itu. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Ketika Allah mengatakan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kan sudah dijamin. Tapi apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Hakikatnya di sini 3. Yang pertama, untung Nabi meminta itu. Jamin aku ya Allah. Kemudian yang dia minta wa'ala dan juga atasnya orang-orang yang soleh. Hakikat yang kedua yang terkandung di sini. Siapa yang membaca ini itu sama dengan bersilaturahmi dengan para wali yang ada di muka bumi. Yang ketiga hakikatnya ini yang orang tidak tahu. Siapa yang sholat biar satu orang dia baca ini di kampung itu, maka itu tidak akan turun bala. Coba. Makanya sampai hari ini Pak, saya tidak pernah sepakat itu kalau mengatakan umatnya Muhammad diazab. Oh itu tidak. Tadi ada bicara caleg. Saya gampang aja Pak, Presiden gampang aja. Tidak usah pusing. Bilang siapa yang bagus. Tidak ada yang tahu hatinya orang dan tidak ada yang tahu ke depannya kecuali Allah. Makanya memilih pemimpin itu cukup sholat sunnah istihara. Jangan buka istihara di YouTube. Atau jangan pakai istihara bil Facebookiyah. Atau al TikTokiyah. Jangan. Pakai istihara bis sholat. Laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Minta kepada Allah petunjuk mana yang terbaik. Saya tidak pernah menggantungkan negara kepada 2 orang. Presiden dan wakil presiden tidak pernah. Mana mungkin 2 orang bisa membuat Indonesia itu makmur. Mustahil. Tapi gantungkan Indonesia pada Allah. Karena nanti dia memberi hidayah kepada siapa pemimpin yang diangkat. Jangan pernah berdebat tentang itu. Karena Allah lebih tahu siapa hambanya yang terbaik. Maka datanglah kepada Allah minta petunjuk. Nanti dia kasih hidayah baru kita mencoblos. Ketika kelak dia tidak terpilih. Maka jangan risau. Kenapa? Kelak dia di kemudian kau tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena kau sudah minta kepada Allah petunjuk. Ulama itu Pak tidak pernah bingung. Tidak pernah pusing. Semua calon yang datang dia jemput. Karena dia mengatakan itu adalah tamu saya.
Dia masuk ke rumahnya salaman, pasti salaman. Itu ulama. Kalau tim sukses, nah tolak. Ulama itu seperti orang tua yang menerima semua anak, baik yang preman maupun yang baik. Dia datang salaman. Saya selalu mengatakan, jangan caci Habib Lutfi ketika ada calon yang datang ke dia, karena dia orang tua kita. Jangan caci para ulama. Kenapa? Dia pasti terima semua. Tidak usah kita jauh, Pak. Kalau Bapak semua caleg datang ke rumah Bapak, pasti terima. Apalagi kalau kita sebagai orang tua, pasti terima. Kalau orang shooting itu mengatakan dukung ini, itu jadi masalah, Pak. Inilah fitnah di akhir zaman yang susah dihilangkan. Itu aja kuncinya. Kita aja di rumah, Pak, tidak bisa selesai masalah. Istri saja cuma saat itu kadang tidak bisa diselesaikan. Ini kan banyak orang tidak tahu, Pak. Itu karena kita. Baru saya sering sampaikan begini, kepentingan elit dengan kepentingan masyarakat itu biasa jadi masalah, Pak. Begitu. Makanya lebih baik istihara. Saya tidak mengatakan pilih ini ya, tidak. Saya mengatakan istiharakan. Nanti Allah kasih petunjuk. Gampang kalau sudah tuh, nanti dari kamu udah ditanya, saya mau kau pilih. Saya sudah sholat tuh. Malaikat bilang, oh ya aman, kau silahkan masuk. Sudah. Kalau Nabi bilang si anu, tinggal kau dulu, tunggu dulu itu ditanya lagi tuh. Kau jadi masalah. Ini makanya sama kalau saya ceramah, Pak. Saya sering diprotes itu di media sosial. Yang mengatakan ini ustaz tidak ada dalilnya. Ini ustaz selalu bilang kata ulama, bukan kembali ke Nabi. Saya bilang, saya tidak berani mengatakan menurut saya. Karena saya bukan kapasitas mujtahid. Imam Bukhari saja yang meriwayatkan ribuan hadis tidak berani berfatwa. Imam Muslim juga begitu. Apalagi saya. Jadi saya itu cuma bilang menurut Imam Syafi'i begini. Menurut Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale begini. Menurut Imam Maliki begini. Itu semua berdasarkan hadis. Tapi kenapa saya pakai nama ulama? Supaya saya aman. Nanti kalau di hari kemudian ditanya, kenapa kau pakai pendapat ini? Itu Imam Syafi'i bilang, pergi kau tanya itu. Selesai urusanku. Tapi kalau saya bilang, menurut saya, malaikat pasti bilang, tinggal kau dulu kau, bertanggung jawab. Itu paling aman, Pak. Makanya di warkopi itu kan ada pengantar kopi tuh. Ada pengantar makanan, kalau sudah kipasan makanan, ada yang ngantar. Kalau kopinya kurang manis, jangan protes pengantarnya. Protes yang bikin. Jadi kalau saya ceramah tidak sesuai, nanti kalau saya ceramah, nanti isi ceramah saya diprotes di hari kemudian. Kenapa kau bilang begini? Saya bilang, itu Imam Malik yang bilang. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Tanya dia. Selesai urusanku. Nanti jamaah ini yang saya sudah sampaikan ceramah. Kenapa begini amalanmu? Itu Ustaz Yusuf yang bilang, tanya dia. Makanya dari situlah orang bisa masuk surga dengan syafaat ulama. Ini yang orang tidak tahu, Pak. Yang sekarang mengatakan ulama tidak ada jaminan. Yang ada jaminan hanya Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Memangnya kapan kita pergi? Kita selalu pakai Al-Quran dan hadis. Cuma kita pakai penafsiran ulama karena kita belum berhak menafsirkan. Kalau ada sambal goreng, Pak, makan saja, tidak usah tanyakan apa bumbunya. Ini. Paham kira-kira sampai di situ? Ini tinggal 10 menit ini. Ini sudah pukul 21.59. Kemudian itulah yang dimaksud dengan sholat tadi. Karena dia sujud di hadapan Allah. Turun Rasulullah ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7 setelah kembali. Itu Nabi Ibrahim cuma tanya, apa yang kau bawa? Coba. Tanya bapak-bapak ini di mana-mana itu, Pak. Nabi juga ternyata begitu. Bukan manusia saja. Apa yang kau bawa? Dia tidak bilang, apa yang kau lihat? Dia kan begitu. Dia cuma bilang apa yang kau bawa. Nabi cuma mengatakan, ya sholat. Karena itu memang yang bawa pulang. Perintah tahu. Tapi itu kan 50 waktu. 50 sholat itu.
Semua orang saya ternyata begitu Pak. Maku mana widata enggak tahu boleh umrah. Agan aku tenang. Dia itu nak ada bagaimana ibadahmu di sana. Ya min aku tenang. Agan bawa. Cila. Gitu. Ditanyakan itu oleh-olehnya. Makanya sholat itu Pak bukan tujuan Rasulullah diisrakan. Cuma itu hadiah dari Allah. Kenapa? Karena di dalam ayat jelas. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya Nabi dipanggil itu linuriyahu, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Makanya surga itu dilihat Nabi, neraka itu dilihat Nabi, karena memang semua diperlihatkan. Nabi Musa itu cuma diceritakan, neraka begini, surga begini. Kalau Nabi Muhammad itu sudah masuk keliling di dalamnya. Makanya disebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Jadi bukan lagi menceritakan. Sama kalau ada ustaz disuruh manasih haji dan tidak pernah ke tanah suci. Bagaimana kira-kira? Disuruh manasih haji tidak pernah ke tanah suci. Pasti bilang, katanya orang begini. Begini katanya. Kalau dari sini katanya begini katanya. Karena tidak pernah ke sana. Nabi Musa itu menceritakan neraka dengan menceritakan surga tapi tidak pernah melihat. Nabi Ibrahim juga begitu. Makanya Rasulullah diperlihatkan semua yang diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya disebut linuriyahu min ayatina. Ini tujuannya. Cuma sholat itu hadiah. Yang hadiah itu banyak, 50. Makanya Nabi Ibrahim tidak protes. Tidak protes itu. Karena tidak ada memang Nabi yang protes kalau dikasih perintah. Nabi Ibrahim mengatakan berapa? Rasul mengatakan 50. Cuma Nabi Ibrahim apa katanya? Aku titip salam Muhammad. Nah ini bapak ini. Nenek kita Nabi Ibrahim di langit ke-7 itu titip salam ke kita. Dia bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad. Dia kirimkan salam kepadaku. Nanti amalanku, ibadahku aku akan berikan sebagai syafaat. Ya coba. Makanya di tahiyat itu ada 2. Tahiyat awal cuma sholawat biasa. Nanti di tahiyat kedua baru pakai sholawat Ibrahimiyah. Kama shollaita ala Ibrahim. Itu karena titipannya Nabi Ibrahim. Itu aja. Makanya dia bilang, aku titip salam. Tapi dia bilang, syafaat pahala aku menunggu dia. Dari mana pahalanya Nabi Ibrahim Pak? Itu dari garam. Karena gara-gara dia minta, beri kesempatan aku memberi makan kepada seluruh hambamu mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Makanya malaikat disuruh masuk ke surga mengambil segenggam kapur, kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru Nabi Ibrahim melemparkan ke laut, dan itulah menjadi garam. Makanya tidak ada orang yang tidak makan garam. Itu sedekahnya. Makanya kalau kita buka kitab Ihya, yang sering ngaji nih Pak, yang buka kitab Ihya itu kan ada. Anak-anak kita yang kecil-kecil ini yang masih sekolah suruh makan garam sebelum makan. Dan sesudah makan suruh makan garam. Itu sunnah. Kelebihannya pasti cerdas. Anak-anak yang makan garam sebelum makan itu pasti cerdas. Itu encer otaknya. Yang kedua, orang makan garam sebelum makan itu tidak kena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Tapi yang paling bagus itu Pak, kalau garam itu orang tidak lama syahwat. Jadi kalau orang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan itu tidak kena lama syahwat. Kalau ada orang kena lama syahwat suruh rutinkan saja 40 hari. Itu kembali normal itu. Itu hebatnya itu garam. Sederhana aja Pak. Itu obat paling murah. Kita beli 10.000 3 bulan dah habis. Itu garam itu. Itu karena sedekahnya Nabi Ibrahim. Turunlah Rasulullah, itu kan 50. Turun Rasulullah ke Nabi Musa. Nabi Musa itu yang minta Nabi pulang. Nabi bilang, "Hei Muhammad, banyak itu 50. Kasihan umatmu." Nah Rasulullah kalau umatnya dia dicerita langsung lemes. Betul ini. Jadi masalah umatku ini nanti kalau tidak mampu. Makanya pulanglah dia. Minta dikurangi. Tuh kurang 5. Sampai Nabi bolak-balik 9 kali kan. Sampai tinggal 5. Nabi Musa bilang, berapa Muhammad? Rasul mengatakan, tinggal 5 Musa. Nabi Musa bilang, itu masih banyak Muhammad. Nah, kau lagi minta. Nabi sudah berpikir, setiap saya balik itu 5 dikurangi. Ini tinggal 5. Kalau saya naik berarti habis.
Makanya apa kata Rasulullah? Ayah Musa, saya tidak mampu lagi. Aku malu di hadapan Allah. Apa kata Musa? Ini rekam ini Pak. Ini yang penting ini. Kalau tidak bisa rekam, ingat. Pendek aja. Apa kata Nabi Musa? Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Inilah yang dalam tasawuf disebut kalamnya Nabi Musa yang ketahuan bahwa dia itu bukan menyuruh Nabi bolak-balik karena sholat. Bukan. Itu tapi karena cintanya kepada Allah. Nabi Musa itu mengatakan Ahmad Ruhullah. Di dalam nurmu Muhammad aku melihat Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak pernah melihat wajah Allah di dunia. Dia minta tapi tidak bisa. Nabi itu bolak-balik ketemu dengan Allah, nurnya itu masih melekat di wajahnya Rasulullah ketika dari situ. Itu yang dinikmati Nabi Musa berulang kali. Sehingga dia tidak menyuruh Nabi terus. Jadi Nabi Musa makalasi. Kalasi. Malay baraka. Epek bicarana na de na rewa na bitaya. Na sura rewa ko jolo. Begitu. Ketemu Allah turun lagi, dia melihat itu, menikmati itu. Makanya dia mengatakan Ahmad di dalam nurmu Muhammad. Ruhullah. Aku melihat ruhnya Allah. Baru dia mengatakan Muhammad Habibullah. Engkau betul kekasih Allah. Kenapa? Nabi Musa itu udah habis pikir. Ada nabi yang bisa menawar perintah Allah. Tidak ada itu. Coba Nabi Ibrahim disuruh tidak bisa menawar itu. Pokoknya apa disuruhkan itu dia kerjakan. Dikasih tahu begini, begitu, tidak ada tawaran. Rasulullah itu menawar sampai bahkan seandainya Nabi kembali itu tidak ada perintah. Nabi Musa itu menangis mengatakan Muhammad Habibullah, kau betul adalah kekasihnya Allah. Karena hanya engkau yang bisa menawar perintahnya. Coba. Hanya saya bilang kalau bapak ibu yang umatnya Rasulullah ini masuk neraka celaka betul kita. Saya itu Pak, udah mengatakan banyak dosa iya, tapi Nabi itu kan sudah minta. Makanya kita itu yang penting sholat Pak. Saya satu kuncinya. Makanya saya mohon izin, ini 7 menit, tinggal 4 menit ini. Kenapa sholat itu kan pakai nur? Nur Muhammad itu kan bahasa Arabnya kalau namanya Ahmad. Namanya kan Ahmad. Itu Ahmad kan huruf. Alif, Ha, Mim, Dal. 4 huruf kan? A, Ha, Mim, Dal. Ahmad. Makanya orang berdiri itu kan huruf alif. Orang ruku itu huruf H. Orang sujud itu huruf Mim. Orang duduk itu huruf Dal. Makanya tulisannya itu Ahmad. Jadi sebenarnya orang sholat itu adalah menemukan nurnya Rasulullah. Jadi kalau mau dapat nur, makanya kalau sholat Pak jangan buka kakinya begini. Aduh Rasulullah. Allahu Akbar. Wah itu jadi masalah itu. Sholat itu usahakan bahu ini sejajar dengan kaki. Jangan lewat keluar. Ini bahu ukuran. Makanya ada orang bisa rapat sedikit, ada bisa keluar sedikit. Ini bahu lurus. Sehingga dia tulisannya huruf alif. Kalau ruku itu luruskan punggung. Supaya dia bentuknya huruf H. Ketika engkau sujud, itu usahakan punggung juga lurus. Jangan sujud di depanmu, tapi tarik sedikit ke depan. Supaya dia menjadi huruf Mim. Ketika engkau duduk, tundukkan sedikit pandanganmu sehingga dia menjadi huruf Dal. Itu kan makanya dia adalah Ahmad. Kemudian siapa yang sholat? Kepala Mim, dada H, pinggul Mim, kaki Dal. Tulisannya Muhammad. Itulah sehingga Ahmad sholatnya, Muhammad yang sholat. Itu kalau ulama kita dulu bahasnya begitu supaya mudah. Kita kan diciptakan dari 4 unsur kan? Unsur api, unsur angin, unsur air, dengan unsur tanah. Api itu sifatnya berdiri, maka simbol huruf alif. Angin itu sifatnya ruku, maka simbol huruf H. Tanah itu sifatnya, air itu sifatnya sujud, makanya simbol huruf Mim. Tanah itu sifatnya duduk, maka simbol huruf Dal. Makanya unsur penciptaan jasad itu juga dari Ahmad. Itulah sehingga mengatakan likulli syai'in min nurin Muhammad. Nah, ini kalau orang paham itu Pak, makanya sholat. Jadi aku nggak tahu dia nasab aja, tanya tahu ya tuh.
Iya. Itu aja kuncinya saya. Dan sholat itu kalau menurut ulama hikmah, sholat itu Pak tidak ada ibadah yang bisa mencampur. Tidak ada. Satu-satunya ibadah tidak ada campurannya itu cuma sholat. Coba, kalau orang puasa nonton TV itu puasanya tidak batal. Tapi kalau orang sholat nonton TV pasti batal. Iya. Orang puasa bicara tidak batal puasanya. Orang haji mah video call atau nonton TV atau jalan sambil cerita atau makan itu tidak batal hajinya. Tapi orang sholat ketika melakukan itu pasti batal. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Kemudian sholat itu yang punya nilai Pak. Karena semua ibadah ini tergantung. Makanya disebut as-sholatu miftahu kulli khair. Dia pembukanya seluruh kebaikan. Jadi semua ini tidak ada nilainya kalau tidak ada ini. Makanya puasa itu 0, zakat itu 0, zikir itu 0, sedekah itu 0, syahadat itu 0. Tapi kalau kau sholat itu 1. Kalau kau sholat baru puasa, 1 tambah 0 itu 10. Kalau kau zakat tambah 0 lagi jadi 100. Tapi kalau kau tidak sholat, nah puasa zakat berarti 0 tambah 0 tambah 0. Biar 1000 0 0 0 0, tidak ada nilainya. Dari situlah Rasulullah mengatakan sholat itu pembuka segala kebaikan. Karena ini nanti bernilai ketika kau lakukan ini di depan. Dan itu yang pertama diperiksa. Makanya saya bilang Pak, senakal apapun kita sholat. Kalau bilang pemain judi, tidak apa-apa. Nah tidak ada orang main judi kalau sholat. Tidak ada. Allahu Akbar. Tidak ada. Kalau puasa masih bisa main judi. Main yoker masih bisa. Tidak batal puasanya, cuma diskon. Tapi kalau sholat tidak mungkin. Itu makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Karena dia komunikasi langsung. Kemudian ini saya pakai kata kuncinya aja ya. Supaya kita ini. Yang ketiga, sholat itu Pak. Kunci itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan perantara backup malaikat. Jadi sholat itu tidak pakai backup malaikat. Malaikat itu cuma menjaga. Dia tidak mencatat. Makanya pahala sholat itu tidak diketahui malaikat. Apa yang kita minta dalam sholat itu tidak di-cover malaikat. Itu langsung komunikasi. Makanya kalau kita berdoa, itu doa kan nanti menjadi masalah. Ini yang harus saya kasih tahu. Bapak berdoa, itu malaikat melapor hari Kamis. Malaikat kan melapor hari Kamis. Makanya Nabi puasa hari Kamis karena di situ pahala di store. Jadi kalau suami ibu selingkuh hari Ahad, ibu berdoa, malaikat catat. Itu tidak dilapor, baru dicatat. Hari Senin berdoa, dicatat lagi. Hari Selasa dicatat lagi. Bisa-bisa menikah hari Rabu, belum dilapor. Jangan protes. Nah bilang, kenapa Tuhan tidak terima doaku? Nah belum dilapor. Malaikat bilang, wah tidak bisa. Nah saya hari Kamis baru disuruh melapor. Kan begitu. Makanya orang mengatakan ulama iya tuh sampajangnya pakak kasak napaturu Allah Ta'ala untuk sifat bicara langsung ngatasi bawa puna tanpa menunggu perantara. Ini yang orang tidak pakai. Kadangkala kita nanti selesai salam baru berdoa. Makanya malaikat terlambat kok bos. Karena sholat itu telepon. Analoginya, makanya kalau bapak mau ke Jakarta naik mobil, itu bisa. Tapi setengah bulan baru sampai. Kalau mau cepat naik kapal air. Itu 3 hari 3 malam, sudah bisa tiba. Tapi kalau mau cepat naik pesawat. Itu cuma 2 jam lebih. Kalau mau cepat lagi dari pesawat, menelpon saja. Itu langsung. Maka sholat adalah komunikasi langsung tanpa menunggu laporan malaikat. Jadi setiap masalah yang kau hadapi, pakai jalur sholat. Kalau jalur doa, tunggu hari Kamis. Makanya ada orang berdoa pusing malaikat. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta mobil. Hari Rabu minta motor. Nah hari Kamis perlu dilapor. Nah mau malaikat stres tuh, maka naga jadi sini tuh ya. Coba. Ini mesti saya luruskan ini Pak. Karena banyak orang keliru. Karena dia selalu mengandalkan doa di luar sholat. Padahal kenapa sholat itu sama semua Pak sholat. Tahiyatul masjid dengan sholat sunat taubat itu sama. Sama, takbiratul ihramnya sama, doa iftitahnya sama, bacaannya sama, sujudnya sama.
Kan sama, sholat subuh dengan sholat taubat apa bedanya? Sama. Bacaannya sama, tapi di mana letak bedanya? Niat. Kenapa niat? Karena niat kuncinya. Ini sholatmu untuk apa? Kalau hajat ya hajat. Kan begitu, karena dia punya kotak-kotak. Ini hajat lari ke sini. Makanya doa musafir ada. Kenapa ada sholat sunat musafir? Nah sudah ada doa musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nah sudah ada doanya. Kenapa mesti kita sholat? Karena kalau kita berangkat hari Senin, pulang hari Rabu, belum pergi dilapor, kita sudah pulang. Kan begitu. Makanya sholat supaya tidak menunggu. Sami kalau mau tahu proposal, boleh disirun tuh Pak Wali Kota, napa rewa ke Pak Camat malingi proposal. Maka Pak Camat salah kok bos, napa boleh disirun tuh, napa gawe, mali boleh memang yukuro. Makanya Nabi Sarikaria itu wahuwa qaimun yusolli matangangi tato masampayan nangilau. Makanya doa itu di dalam sholat karena as-sholat bermakna doa. Akhirul kalamullahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam doanya. Allah. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih sama dia banyak. Ya. Artinya manasu. Betul manasu. Artinya ya sudah sering kita adakan kegiatan seperti ini. Tadi undangan yang merekam itu ya kita dengar game terus. Saya kira ceramahnya luar biasa. Dan jujur saya pribadi yang disampaikan Pak Ustaz ada yang belum saya dengar. Ya, yang disampaikan dulu ada yang belum saya dengar ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz, semoga berkah dan semoga banyak yang berkah. Setelah ini saya serahkan ke protokol. Terima kasih untuk semua jamaah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Saudara saya, terima kasih banyak Ustaz Farudin. Ya, ini beliau senior di Makassar kalau untuk baca Quran. Silakan Pak protokol. Nanti yang baca doa Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita semua dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sama saya. Mohon izin saya diminta untuk membacakan doa. Mestinya beliau yang baca doa. Ya. Baik. Mohon dianjurkan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ومرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مقصودا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin jamaah yang berbahagia, dengan selesainya pembacaan doa, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.